Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 13 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan segudang kebaikan dan keutamaan hidup rohani sudah dilakukan oleh seorang yang datang kepada Yesus, seorang muda. Namun, semuanya itu tidak membuat yakin, sehingga ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda ini melihat bahwa hidup kekal adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi rohani, bukan anugerah. Karena itu, tidak mengherankan jika Yesus mengajarkan nilai utama hidup kekal, yaitu iman, penyerahan total kepada Allah. Hidup yang kekal adalah anugerah, gracia dari Tuhan. Hal itu hanya mungkin Allah yang memberikannya kepada kita, bukan karena prestasi kita umat manusia ini. Kendati tidak berarti mengabaikan segala upaya yang sudah kita lakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tak sedikit dari kita yang mengalami kegelisahan rohani. Orang gelisah dengan hidupnya, apakah hidupku ini berarti atau tidak? Apakah kelak aku akan memperoleh hidup yang kekal? Sementara itu, harta, tahta, dan sejenisnya tidak menjadi 100% menjawab kegelisahan hidup kita itu. Akhirnya, orang terdorong untuk mengikuti aneka aktivitas rohani demi menemukan kepuasan rohani itu. Namun, pencarian itu tidak sepenuhnya menemukan apa yang mereka cari. Selalu tetap meninggalkan ruang hampa, kosong, kering. Sebab, kepenuhan hidup rohani tidak dapat dijawab dengan mengikuti banyak aktivitas rohani saja. Tetapi, pada keberanian kita untuk meninggalkan semua prestasi itu untuk mengikuti Yesus. Kepenuhan hidup rohani adalah sebuah anugerah, gracia dari Tuhan. Meskipun kita sudah berusaha, namun tetap pertama-tama karena anugerah dari Tuhan untuk kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga Kristiani mengalami kepenuhan hidup rohani itu dalam transformasi cinta ketika kita semakin dicintai oleh Kristus. Cinta Kristus semakin konkret kita alami melalui anggota keluarga kita, melalui saudara-saudari kita, melalui ketika kita mencintai setiap anggota keluarga kita, sebagaimana Kristus mencintai diri kita. Dalam keluarga, kita saling mendukung, tertawa bersama di saat kita happy, gembira, senang, bahagia, dan ikut merasakan dan mencari jalan keluar saat mengalami kesusahan, saat ada masalah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan religius atau imamat pun demikian. Orang mengalami kepenuhan rohani ketika secara penuh memberikan dirinya dengan intim, dengan akrab kepada Tuhan. Dalam doa, dalam sikap lepas hidupnya, dalam penghayatan kaul-kaul yang dihayatinya dalam hidupnya. Dan juga ketika melayani dengan penuh cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, disinilah dibutuhkan keakraban, keintiman kita dengan Tuhan, Sang Sumber hidup kita. Maka marilah, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Semua yang kita miliki hanyalah sarana-sarana bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Dan marilah kita mengabdi melayani Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita menjadi rahmat, menjadi saluran berkat di dalam hidup kita masing-masing.
padamu Tuhan. Siapakah aku ini, hingga kau memanggilku? Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikan ku murid-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini, hingga kau memanggilku? Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.